Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita semua begitu banyak nikmat sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bermunajat kepadanya di hari yang mulia ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para rasul, manusia terbaik, manusia yang diutus sebagai pemberi kabar gembira bagi mereka yang bertakwa dan pemberi peringatan bagi mereka yang berdusta. Juga kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa tegar di atas sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tak bosan-bosannya setiap khatib yang berdiri di mimbar yang mulia ini selalu mewasiatkan kepada para jamaah sekalian, juga kepada diri khatib pribadi, agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal yang dapat kita bawa menuju akhirat kelak. Allah taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal ialah takwa. Dengan takwa Allah berikan jalan keluar bagi hambanya dari setiap masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dengan takwa Allah berikan kemudahan dalam setiap masalah yang dihadapi hambanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan dengan takwa Allah hapus dosa seorang hamba dan menggantinya dengan ganjaran pahala yang berlipat. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia ini tidaklah abadi, melainkan ia hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dunia bukanlah tujuan hidup, melainkan ia hanya tempat persinggahan bagi kita untuk memenuhi perbekalan, yaitu berupa amalan soleh. Namun, sebelum kita sampai bisa kehidupan akhirat, terdapat satu fase yang harus kita lewati sebelum kita sampai ke kehidupan akhirat, yaitu kematian. Kematian merupakan peristiwa di mana dicabutnya roh seorang hamba dari jasadnya, baik itu mukmin ataupun kafir, laki-laki ataupun perempuan, anak kecil ataupun dewasa, semua pasti akan merasakannya. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Setelah kita semua tahu bahwasanya maut pasti akan menghampiri, lantas mengapa masih banyak dari manusia yang mereka lalai darinya, menghiraukannya, bahkan tidak mempedulikannya? Mereka masih tertipu dengan gemerlap dunia, mereka berfoya-foya, bermaksiat, bahkan lupa tujuan diciptakannya mereka di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Bukankah Allah telah berfirman dalam surat Qaf, waja'at sakratul mauti bil haqq, dan datanglah sakratul maut itu dengan sebenarnya, dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang kamu selalu lari darinya. Cukuplah firman Allah di atas menjadi pengingat bagi kita semua bahwasanya maut pasti akan menghampiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia pasti menginginkan akhir hayatnya dengan husnul khatimah. Akan tetapi, mengapa masih banyak dari mereka yang tidak melakukan amalan soleh? Mereka tidak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Bahkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mana itu semua mengarahkan mereka kepada kematian su'ul khatimah. Apa saja faktor-faktor yang dapat menghantarkan kepada su'ul khatimah? Di antaranya yang pertama ialah mencintai maksiat dan terbiasa melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia telah terbiasa bermaksiat dan tak pernah bertaubat darinya.
Hatinya dikuasai oleh setan ketika ada detik-detik terakhir kehidupannya, sehingga jikalau orang di sekitarnya berusaha mentalkin agar dia menutup lembaran kehidupannya dengan syahadat, maksiat yang telah lama berada di pikirannya menutup hatinya, sehingga ia pun mengucapkan kalimat-kalimat yang mana itu semua mengutarakan bahwasanya ialah orang yang terbiasa bermaksiat. Akhirnya ia pun menutup lembaran-lembaran kehidupannya dengan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian faktor yang kedua adalah panjang angan-angan. Ini merupakan faktor yang dapat menghancurkan umat manusia, yaitu ketika setan menipu dan menebar kebohongan bahwasanya seolah-olah manusia masih memiliki umur yang panjang. Akhirnya mereka memfokuskan segala tenaga dan pikirannya untuk menggapai mimpi-mimpi mereka di dunia. Akhirnya mereka pun lupa dengan akhirat, tak lagi mengingat kematian. Dan ketahuilah wahai kaum muslimin sekalian, barang siapa yang telah mencintai dunia melebihi kecintaannya terhadap akhirat, maka sungguh ia telah binasa. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau musafir yang sedang singgah. Kemudian faktor ketiga yang menyebabkan kematian seorang bisa menjadi su'ul khatimah ialah menunda taubat. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada seluruh hambanya agar senantiasa bertaubat, sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubat kalian semua wahai kaum mukminin agar kalian bertakwa. Nabi Muhammad saja yang mana beliau merupakan manusia yang telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang telah datang, beliau senantiasa meminta ampunan kepada Allah setiap harinya sebanyak 1 kali. Bagaimana dengan kita, manusia yang senantiasa bermaksiat siang dan malam? Tidakkah sepatutnya bagi kita untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini merupakan jalan iblis dalam menyesatkan manusia, yaitu ketika ia menebar bisikan kepada para pelaku maksiat agar menunda taubat. Iblis memberikan angan kosong bahwasanya mereka masih memiliki umur yang panjang, yang pada dasarnya tidaklah mereka memiliki umur kecuali hanya sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian faktor terakhir yang dapat menyebabkan kematian seorang menjadi su'ul khatimah ialah kemunafikan. Kemunafikan merupakan sikap berbedanya antara apa yang terdapat dalam hati dan apa yang nampak oleh mata manusia, yaitu perbedaan antara yang lahir dan yang batin, perbedaan antara perkataan dan perbuatan. Dan ini merupakan faktor yang sangat ditakuti oleh para kaum salaf. Mengapa? Karena kemunafikan ini merupakan penyakit hati yang mana kebanyakan dari manusia tidak menyadari bahwasanya mereka telah terjerumus dalamnya. Jikalau mereka adalah orang-orang munafik yang senantiasa berbuat ria dan menipu manusia, lantas bagaimana keadaan mereka ketika mereka berjumpa dengan Allah, ketika mereka menghadapi kematian, yang mana kematian itu merupakan musibah terbesar dalam hidupnya. Begitu besar perkara kemunafikan ini sehingga dapat menjadikan kematian seorang su'ul khatimah. Begitu kita tidak sadari, bisa jadi kita adalah orang-orang yang tertipu dalam faktor-faktor di atas. Maka dari itu wahai kaum muslimin sekalian, berdoalah kepada Allah agar kita semua dijauhkan dari perkara-perkara di atas. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sampai diri kita disibukkan dengan perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada amarah Allah. Akan tetapi sudah sepatutnya bagi kita untuk menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang dapat kita jadikan bekal untuk menuju kehidupan akhirat kelak. Bisa jadi dengan memperbanyak amalan-amalan soleh seperti salat ataupun puasa, atau dengan melakukan amalan yang mana pahalanya terus mengalir kepada pelakunya kendati pun dia telah meninggal, seperti sedekah ataupun ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pintu taubat selalu terbuka selama ruh hamba belum sampai ke tenggorokannya, sebagaimana di hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Rasulullah SAW sabda, "Innallaha ta'ala yaqbalu taubata 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah taala akan menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai ke tenggorokan. Jangan sampai diri kita seperti menjadi orang-orang kafir yang mana mereka menyesal atas apa yang tidak mereka lakukan dari amalan soleh ketika mereka masih hidup di dunia. Tapi penyesalan mereka tidak akan ada gunanya, itu semua sia-sia.
Allah Ta'ala berfirman menjelaskan penyesalan mereka dalam surat Al-Mu'minun. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Kemudian apabila datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, mereka berkata, ya Tuhan, kembalikanlah aku, la'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku dapat beramal soleh atas apa yang telah aku tinggal. Allah pun membantah, kala, sekali-kali tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, sungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud berkata, cukuplah kematian sebagai pengingat, cukuplah keyakinan sebagai kekayaan, dan cukuplah ibadah sebagai kesibukan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah dalam beramal soleh, dan dikaruniakan dengan kematian husnul khotimah, dan dijauhi dari su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man nuhibbuk, hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.